Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya berupa nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam tersebut tercurahkan kepada kita umatnya, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam hukum berbuka puasa. Hukum membatalkan puasa. Macam-macam hukum berbuka atau membatalkan puasa. Macam-macam hukum berbuka atau membatalkan puasa. Yang pertama, hukumnya membatalkan puasa wajib. Tulis, wajib. Membatalkan puasa hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Jadi ketika ada perempuan yang sedang haid, maka wajib baginya untuk membatalkan puasa. Yang kedua, hukum membatalkan puasa adalah boleh. Membatalkan puasanya boleh hukumnya. Bagi siapa? Bagi orang yang musafir dan orang yang sakit. Bagi orang musafir dan orang yang sakit. Jadi hukumnya untuk membatalkan puasa bagi seorang musafir dan orang yang sakit boleh. Artinya kalau boleh, dengar, artinya kalau boleh, beda nih. Hukum ada hukum wajib. Hukum wajib itu apa? Ketika dilakukan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan berdosa. Sunnah apa? Ketika dilakukan berpahala, ketika ditinggalkan tidak mengapa. Boleh atau jaiz. Ketika dilakukan tidak berpahala, ketika ditinggalkan juga tidak berpahala. Haram ketika dilakukan berdosa dan ketika ditinggalkan berpahala. Itu 4 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga jaiz atau mubah, yang keempat haram. Nah, seorang musafir dan orang yang sakit, hukumnya membatalkan puasa itu jaiz atau mubah. Artinya, baik dia meneruskan puasanya ataupun membatalkan, maka dua-duanya sama-sama tidak mengapa. Tidak ada hukuman atas keduanya, juga tidak ada pahala karena jaiz. Jaiz artinya ketika dilakukan ataupun ditinggalkan sama-sama tidak berpahala, juga sama-sama tidak berdosa. Itu artinya jaiz atau mubah. Tulis, macam-macam pengertian hukum dalam Islam. Pertama, wajib. Pengertian hukum dalam Islam. Pertama, wajib.
Wajib adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Contohnya sholat 5 waktu, ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan maka berdosa. Adalah sesuatu, wajib itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Yang kedua, sunnah. Hukum sunnah. Apa itu hukum sunnah? Sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Sudah? Apa itu sunnah? Adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga, jaiz atau mubah. Jaiz atau mubah. Jaiz atau mubah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapatkan pahala, juga tidak mendapatkan dosa. Itu namanya mubah, sesuatu yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapatkan pahala, juga tidak mendapatkan dosa. Yang terakhir, haram. Haram adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Apa hukum mencaci maki teman? Hukumnya haram. Artinya haram apa? Kalau dikerjakan berdosa, kalau ditinggalkan. Jadi kalau anak-anakku menahan diri untuk ngerjain, untuk ngusilin, untuk mencaci maki temannya, maka anak-anakku akan dapat pahala. Karena apa? Karena haram itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan dapat dosa, apabila ditinggalkan berpahala. Apa hukum makan cilok? Hukumnya jaiz atau mubah. Kenapa jaiz atau mubah? Karena baik dikerjakan ataupun ditinggalkan tidak mendapatkan pahala ataupun tidak mendapatkan dosa. Apa hukum bersiwak? Sunnah. Apa itu sunnah? Sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Nah tadi
Hukum membatalkan puasa. Yang pertama tadi wajib. Wajib itu apa? Wajib itu apa dulu? Wajib sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dapat. Jadi kalau ada orang yang haid, orang yang nifas dan tetap maksa untuk berpuasa, maka pertama, puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Kenapa? Karena kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya syarat sah puasa adalah suci dari haid dan suci dari nifas. Yang pertama itu, ketika orang haid dan nifas berpuasa, memaksa puasa, maka dia puasanya tidak sah dan wajib untuk mengqadanya, menggantinya di luar bulan suci Ramadan. Yang kedua, bukan hanya harus mengganti, akan tetapi orang tersebut, perempuan tersebut berdosa. Kenapa? Karena hukum membatalkan puasa bagi perempuan yang haid dan nifas hukumnya wajib. Yang kedua, hukum membatalkan puasa adalah jaiz, boleh. Bagi siapa? Bagi orang yang musafir, bagi orang yang sakit. Maka baik orang tersebut puasa, melanjutkan puasa ataupun membatalkannya, maka dua-duanya pilihan tersebut tidak berpahala juga tidak berdosa. Yang ketiga, hukum membatalkan puasa adalah tidak wajib, juga tidak haram, juga tidak jaiz atau mubah. Enggak semuanya. Enggak wajib, enggak jaiz, enggak haram, enggak sunnah. Bagi siapa? Bagi orang gila. Karena orang gila tidak ada hukum taklif. Tidak ada hukum taklif. Hukum taklif itu apa? Perintah, larangan itu tidak berlaku bagi orang gila. Orang gila nggak disuruh sholat, orang gila nggak disuruh puasa, orang gila nggak disuruh zakat. Jadi karena orang gila tidak terikat pada hukum, maka hukumnya tidak ada. Jadi orang gila kalau mau membatalkan puasanya ya nggak wajib, nggak haram, nggak mubah. Kenapa? Karena memang tidak terikat dengan hukum. Karena tidak mukallaf. Karena bukan mukallaf. Siapa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang-orang yang dibebani hukum syariat. Orang-orang yang dibebani hukum syariat. Mukallaf itu apa? Pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Setiap orang Islam, setiap orang yang balik dan Islam, setiap orang yang balik Islam dan berakal, maka orang tersebut disebut dengan mukallaf. Artinya mukallaf apa? Dibebani dengan hukum syariat Islam. Yang keempat, hukum membatalkan puasa adalah haram. Haram. Nah ini sudah maklum, sudah diketahui hukum membatalkan puasa haram. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang normal. Jadi ketika membatalkan puasa di bulan suci Ramadan, maka kita akan mendapatkan dosa. Dan kemudian apa saja hukuman bagi orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa uzur? Hukuman-hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang membatalkan puasa tanpa uzur
adalah pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam.